Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Arya Jansa dengan NIM 33322101030, jurusan Teknik Elektro. Oke, selanjutnya, di sini saya akan membahas materi elektrokimia yang mencakup definisi elektrokimia, sel elektrokimia, komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel Volta-Tolgafani, serta terakhir adalah notasi sel. Oke, selanjutnya, elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Konsep elektrokimia berhubungan dengan reaksi redoks yang membutuhkan media pengantar tempat terjadinya perpindahan elektron yang disebut larutan. Selanjutnya ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan dari reaksi kimia, atau alat yang digunakan untuk menjalankan reaksi kimia menggunakan energi listrik. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Oke, selanjutnya, komponen sel elektrokimia ada 5 ya di sini, terdiri dari elektrode, jembatan garam, elektrolit, sumber listrik luar, serta voltmeter. Yang pertama ada elektrode, terbagi menjadi dua, yaitu katoda yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi pada larutan elektrolit. Selanjutnya ada jembatan garam. Jembatan garam yaitu penghubung antara dua tabung yang berisi larutan pada sel volta yang berfungsi untuk menetralkan muatan pada larutan. Selanjutnya ada elektrolit ya, yaitu zat yang menghantarkan listrik. Jadi elektrolit itu zat ya, suatu zat yang menghantarkan listrik. Yang ketiga ada sumber listrik luar, yaitu penghasil arus listrik dalam sel elektrolisis yang diperlukan karena reaksi pada sel elektrolisis terjadi tidak spontan. Yang terakhir ada voltmeter. Voltmeter adalah komponen yang berfungsi untuk menentukan besarnya potensial sel. Oke, selanjutnya ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia melalui reaksi redoks secara tidak spontan. Sel elektrolisis memiliki dua elektroda, yang katoda yaitu katoda sebagai elektroda negatif atau tempat terjadinya reduksi, dan anoda sebagai elektroda positif atau tempat terjadinya oksidasi. Maksud dari redoks secara tidak spontan adalah reaksi tersebut membutuhkan energi eksternal seperti arus listrik dalam sel elektrolisis. Terus selanjutnya ada sel elektrolisis. Elektroda pada sel elektrolisis ya tepatnya ada dua, elektroda inert yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi atau PT, AU, C. Elektroda bukan inert yaitu elektroda yang ikut bereaksi selain PT, AU, C. Oke, selanjutnya ada sel elektrolisis, yaitu reaksi katoda pada sel elektrolisis lebih tepatnya ya. Pada larutan yang pertama yaitu logam 1A, 2A, lalu Al3+, dan Mn2+. Maka yang direduksi adalah air. 2H2O plus 2M menjadi H2 plus 2OH-. Yang kedua ada ion H+ dari sisa asam, maka yang tereduksi adalah ion H+. 2H+ plus 2E menjadi H2. Selanjutnya ada logam lain 1A, 2A, Al3+, Mn2+. Maka yang tereduksi adalah logamnya. Ln plus Ne menjadi L. Pada lelehan, satu yang tereduksi adalah lelehan logamnya. Ln plus Ne menjadi L. Oke, selanjutnya ada
reaksi anoda pada sel elektrolisis elektrode inert ya. Yang pertama, ion sisa asam SO42-, NO3-, PO4-, maka yang teroksidasi adalah air 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Yang kedua ada ion halida atau F-, Cl-, lalu Br-. Maka yang teroksidasi adalah ion halida yang berubah menjadi halogen atau 2X- menjadi X2 plus 2E. 3 ion OH- dari basa maka akan teroksidasi menjadi 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4E. Jika yang di atas ada elektrode inert, lalu ini ada elektrode bukan inert ya, maka akan teroksidasi menjadi L menjadi Ln plus Ne. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari materi sel elektrolisis ya. Yang pertama ada tuliskan reaksi sel elektrolisis lelehan Ki dengan elektrode PT. Ke pembahasannya yaitu elektrode PT merupakan elektrode inert ya, sehingga tidak bereaksi. Reaksi di katoda dapat dilihat dari katonnya atau unsur yang paling depan ya, yang paling depan yaitu K. Maka untuk lelehan reduksi adalah lelehan logamnya sendiri ya. Lelehan logamnya sendiri yaitu K plus 4E menjadi K ya. Selanjutnya reaksi di anoda dapat dilihat dari anionnya atau unsur belakang yaitu kation yaitu I yang merupakan ion halida. Maka yang teroksidasi adalah ion halida yang berubah menjadi halogen yaitu 2I- menjadi A2 plus 2E. Kemudian untuk menyamakan jumlah elektron maka reaksi di katoda dikali 2 sehingga elektronnya dapat dihilangkan dan hasilnya adalah 2K plus 2I- menjadi 2K plus I2. Selanjutnya ada soal yang kedua ya, tuliskan reaksi sel elektrolisis akan CuS4 dengan elektrode Fe. Pembahasannya adalah elektrode Fe merupakan elektrode bukan inert sehingga ikut bereaksi ya. Jika bukan inert maka ikut bereaksi. Reaksi di katoda untuk logam selain 1A, 2A, AI3-, Al3-, Mn2+, yaitu Cu, maka yang tereduksi adalah logamnya sendiri, yaitu Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Kemudian yaitu reaksi di anoda karena elektroda yang digunakan bukan inert ya, bukan inert. Maka yang teroksidasi adalah elektroda sendiri yaitu Fe menjadi Fe2+ plus 2E, maka hasil dari kedua reaksi adalah Cu2+ plus Fe menjadi Cu plus Fe2+. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja sel elektrolisis. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa prinsip kerja sel elektrolisis adalah ketika kedua elektroda berada pada satu wadah dan dihubungkan dengan suatu sumber arus elektroda yang terhubung dengan kutub negatif. Sumber arus adalah katoda dan elektroda yang terhubung ke kutub positif. Sumber arus adalah anoda. Reaksi yang berlangsung di katoda tetap merupakan reaksi reduksi, dan di anoda berlangsung reaksi oksidasi kedua elektroda dicelupkan ke dalam suatu cairan elektrolit ya, berupa larutan atau lelehan karena cairan tersebut bersifat elektrolit. Maka akan terbentuk ion-ion yang bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Ion-ion positif akan menuju elektroda negatif atau katoda, sementara ion-ion negatif akan menuju elektroda positif atau anoda, dan elektron bergerak dari anoda menuju ke katoda. Selanjutnya ada elektrolisis pengaplikasiannya. Produksi zat ya.
sel elektrolisis. Produksi zat atau bahan kimia seperti pembuatan aluminium, natrium, gas oksigen, gas hidrogen, gas klorin ya dari dan natrium hidroksida. Selanjutnya ada pemurnian logam aluminium diolah dan dimurnikan secara elektrolisis dari mineral bauksit. Logam tembaga diolah melalui pemanggangan tembaga 2 sulfida, kemudian dimurnikan secara elektrolisis. Jadi dimurnikan ya secara elektrolisis. Ya. Terakhir ada penipuan. Suatu produksi dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan ya. Jadi korosi itu artinya perkaratan. Dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi. Contohnya yaitu untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak. Oke, selanjutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang mempelajari dasar dari elektromagnetisme, yaitu tentang proses arus listrik menghasilkan suatu medan magnet dan sebaliknya proses medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Hukum ini dikemukakan oleh ilmuwan fisika dari Inggris yaitu Michael Faraday pada tahun 1831. Oke, selanjutnya ada hukum Faraday lagi. Ini hukum Faraday yang pertama ya, atau 1. Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. W sama dengan Q, ini rumusnya ya. W sama dengan F ya. E kali F, sorry. W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. W AR dikali I kali T. V dikali 96.500. Tentu ada W, ini keterangan ya, yang dari simbol-simbol. W itu adalah massa zat yang dihasilkan dengan satuan gram. E sama dengan massa ekivalen zat. I kuat arus listrik dengan satuan ampere. T selang waktu dengan satuan second. AR adalah massa atom relatif dan V valensi zat. Selanjutnya ada hukum Faraday 2, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan. W1 per W2 atau dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Keterangannya sama seperti tadi ya. W itu adalah massa zat dengan satuan gram, W1 massa zat 1, W2 massa zat 2, lalu E ya massa ekivalen, zat 1 ya. Karena di sini ada 1, ada keterangan 1. Di sini juga massa ekivalen zat 2. Selanjutnya ada sel volta atau galvani. Sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi reduksi, oksidasi, atau redoks yang terjadi secara spontan. Maksud dari reaksi redoks yaitu terjadi secara spontan adalah reaksi tersebut tidak memerlukan energi eksternal seperti pada elektrolisis. Ya. Jadi tidak memerlukan energi eksternal ya. Selanjutnya ada sel volta atau galvani. Sel volta ini adalah elektroda pada sel volta ya. Ada 2 elektroda padat atau logam. Logam padat tidak dijadikan elektroda dan bereaksi. Contoh elektroda Fe pada larutan FeS4-. Lalu selanjutnya ada elektroda tidak padat. Apabila elektroda merupakan elektroda inert tidak mudah bereaksi ya. Contohnya PT, AU, dan C, maka zat lainnya yang mengalami reaksi sel. Selanjutnya ada nilai potensial standar sel. Potensial sel E0 sel adalah arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode. Katode adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih besar dan yang pastinya positif ya. Sedangkan anoda adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih kecil atau negatif.
Jadi di sini ada ini ya. N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Selanjutnya ada contoh soal ya dari Safoka Tudovani. Yang diketahui potensial elektroda perak dan tembaga sebagai berikut. Ag plus E menjadi Ag, Cu2 plus 2E menjadi Cu, dengan ketentuan E sama dengan plus 0,80 V. Untuk Cu2 plus ini E sama dengan plus 0,34 V. Ditanyakan tuliskan reaksi sel ya. Selanjutnya tuliskan notasi sel Volta, tentukan dan terakhir tentukan nilai E sel. Oke. Jika nilai potensial standarnya, maka dapat kita tentukan reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Reaksi di katoda dapat ditentukan dari nilai E sel yang lebih besar yaitu Ag atau dari segi urutan direct volta jika Ag lebih mudah tereduksi, sehingga reaksi di katodanya adalah Ag plus E menjadi Ag. Lalu di anoda reaksi yang terjadi adalah oksidasi yaitu Cu menjadi Cu2 plus 2E. Untuk menyamakan jumlah elektron pada katoda dan anoda, maka reaksi di katoda dikalikan 2. Maka hasil dari reaksi di katoda dan anoda adalah Cu plus 2Ag plus menjadi Cu2 plus 2Ag. Nah, selanjutnya ada yang notasi sel Volta ya. Notasi sel dapat ditulis dengan urutan unsur yang bereaksi di anoda, kemudian dipisahkan oleh garis tunggal, lalu ditulis ion anoda, kemudian dipisahkan oleh garis ganda atau jembatan garam, lalu ditulis ion katoda, kemudian dipisahkan oleh garis tunggal, dan ditulis unsur yang bereaksi di katoda, sehingga notasi sel yang tersebut adalah Cu2 plus, Ag plus, lalu Ag. Yang ketiga ada untuk menentukan E sel adalah dengan mengurangi nilai E sel di katoda dengan E sel di anoda, sehingga dapat diketahui dari soal tersebut bahwa nilai E selnya adalah 0,80 dikurang 0,36 sama dengan 0,46 V ya. Selanjutnya ada prinsip kerja dari reaksi pada sel Volta ya. Prinsip kerja sel Volta yaitu rangkaian sel Volta terdiri dari elektroda, anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat, konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda kita gunakan logam seng dalam urutan seng sulfat, dan pada katoda kita gunakan logam tembaga pada larutan tembaga sulfat dalam larutan JnSO4 akan terurai menjadi ion Jn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Jn menjadi ion Jn2+ dengan melepas 2 elektron, dan pelepasan elektron pada dalam reaksi ini dapat diketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katoda yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang merupakan reaksi reduksi ya. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda kemudian dapat kita jumlahkan elektron di ruas kiri dan kanan. Karena jumlahnya sama dapat kita hilangkan, sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Jn ditambah Cu2+ menjadi Jn2+ ditambah Cu. Oke, selanjutnya ada deret volta ya. Ini dia deretnya. Yang dengan reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan ya. Ini semakin berkurang. Sifat reduktor atau daya reduksi ya, logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan.
Sifat oksidator atau daya oksidasi, logam semakin bertambah dari kiri ke kanan. Kecenderungan ion logam untuk reduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada aplikasian sel kotak. Yang pertama, untuk akumulator dipakai berbagai otomotif seperti motor, mobil, dan truk. Jenis penyimpanan energi ini merupakan penyimpanan yang murah dan dapat diisi ulang. Yang kedua ada fuel cell atau sel bahan bakar ya. Fuel cell merupakan suplai masa depan yang ramah lingkungan karena menggunakan gas oksigen dan hidrogen yang bereaksi redoks menghasilkan energi listrik yang cukup tinggi. Yang ketiga ada baterai lithium, 4 baterai alkalin. Yang kelima sel kering. Oke. Saya ada notasi sel A, AH+, BY+, dan B seperti gambar di samping ini ya, contoh penulisannya. Reaksi setengah sel di anoda ditulis di sebelah kiri dan reaksi setengah sel di katoda ditulis sebelah kanan. Garis tunggal vertikal pertama atau satu dibuat untuk memisahkan zat yang beda fase. Garis ganda vertikal ya, ini garis ganda. Yang ini juga maksud saya garis tunggal dan satu. Dibuat untuk memisahkan reaksi antara anoda dan katoda. Garis tersebut juga dapat diartikan sebagai jembatan garam. Yang keempat ada A, ya. A adalah logam anoda AX+, adalah ion logam anoda yang teroksidasi. Yang kelima ada Ba+, adalah ion logam katoda yang tereduksi. B adalah ion logam katoda. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.